Buku ini ditulis oleh salah satu tokoh paling penting di Malaysia, yaitu Mahathir bin Mohamad. Beliau memiliki asumsi atau kesimpulan atas ras-ras yang ada di bangsa Malaysia. Menurut beliau, ras Tionghoa itu jauh lebih superior, lebih pekerja keras dan terbiasa menghadapi tantangan-tantangan baru. Sementara ras Bumi Putra, atau kalau di Indonesia itu sebutannya pribumi, orang asli. Nah, kalau di Malaysia, Bumi Putra itu adalah ras Melayu, orang asli di Malaysia. Menurut beliau, Bumi Putra itu hidupnya terlalu santai, tidak tidak siap dengan perkembangan-perkembangan zaman dan lebih inferior. Kalau menemui masalah, biasanya tidak lebih cerdas dan lebih suka mengambil jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kerusuhan tahun 1969 di Kuala Lumpur itu dijadikan salah satu contoh oleh beliau. Dulu, waktu Malaysia masih dijajah oleh Inggris, Inggris itu memberikan dominasi lebih kepada Bumi Putra untuk mengisi sektor pemerintahan. Misal kalau di Indonesia itu jadi PNS istilahnya. Sementara kalau sektor bisnis dan ekonomi itu didominasi oleh ras Tionghoa. Penulisnya berharap bahwa Bumi Putra seharusnya bisa lebih dari ini, tidak tertinggal dari ras lainnya. Oleh karenanya beliau mengajukan beberapa proposal, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu seperti pendidikan, pemerataan pembangunan, dan lain-lain. Dengan anggapan dasar bahwa kalau pembangunan semakin merata, maka orang-orang menjadi semakin kompetitif. Nah, untuk jangka panjangnya ini yang agak aneh. Beliau ingin ras lain itu tidak hanya melebur secara kultur dan bahasa, tapi juga secara genetik. Beliau mengharapkan ras Tionghoa dan ras Bumi Putra itu um, ada kawin silang atau pernikahan antar ras dengan tujuan supaya genetik yang baik-baik itu bisa terbagi. Ide ini menurut saya lumayan radikal ya, sangat progresif tapi juga aneh gitu. Maksudnya bayangkan kalau ternyata ada kebijakan yang mengharuskan ras tertentu harus kawin dengan ras tertentu. Maksudnya cinta itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Dan apakah itu juga yang bikin buku ini sempat dilarang pada tahun-tahun tertentu? Saya masih kurang paham. Dan saya juga merasa buku ini sangat berlebihan dalam beberapa hal. Ada ketidaksetujuan. Misal, buku ini sangat fokus pada hak-hak bumi putra, tapi tidak membahas tentang hak-hak ras lain seperti Tionghoa. Misalnya, kalau bumi putra itu mendapatkan hak-hak lebih seperti lebih mudah memperoleh akses pekerjaan di pemerintahan, bagaimana dengan ras Tionghoa gitu? Terus Bumi Putra diharapkan untuk bisa menguasai sektor bisnis juga. Tapi kalau misalnya ras Tionghoa masuk juga ke pemerintahan, apakah Bumi Putra itu rela? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Kemudian soal kawin silang dan genetik, itu valid, tapi menurut saya peran orang tua dan lingkungan itu lebih besar dalam membentuk perkembangan dan pribadi individu. Mungkin buku ini tidak lagi relevan di zaman sekarang, di mana globalisasi itu udah lebih terasa, tapi tidak ada ruginya membaca buku ini karena buku ini memberi banyak insight tentang situasi Malaysia di saat itu, terutama di sekitar tahun 70-an. Yang menjadi pertanyaan menarik untuk kita sekarang adalah apakah yang ada di pikirannya penulis ini itu juga ada di pikiran kita terkait situasi di Indonesia saat ini. Malaysia itu beruntung punya Mahathir bin Mohamad karena beliau berani dengan jujur menunjukkan atau menguliti bangsanya sendiri, karakter-karakter bangsanya dia itu seperti apa. Apakah Indonesia juga punya penulis yang berani seperti itu? Saya punya jawabannya, tunggu sebentar.